Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati Ketua Spesmi Islamic Competition atau SIC Ustadz Ivan Rosid. Yang saya hormati Koordinator Spesmi Islamic Competition masing-masing lomba, Bapak Ibu guru, pendamping, pembina dari SD dan MI se-Kabupaten Gresik, serta anak-anakku yang telah bergabung di Technical Meeting Spesmi Islamic Competition yang saya banggakan. Anak-anakku masih semangat, nak? Ya, SHJH, semangat Mbak mengikuti TM? Alhamdulillah, ya bagus. Ya, baiklah, untuk memulai technical meeting hari ini kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu pembina pendamping dari SD atau MI se-Kabupaten Gresik serta anak-anakku yang sudah bergabung di Zoom dalam acara technical meeting, bahwa untuk technical meeting hari ini akan kami sampaikan tentang juknis di masing-masing lomba, kemudian pelaksanaan dan tata tertibnya. Untuk juknis dan tata tertib nanti akan disampaikan oleh Ketua Spesmi Islamic Competition Ustadz Ivan Rosid. Setelah itu akan kami buka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu atau anak-anakku yang sudah tergabung di Zoom ini nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang belum difahami atau mungkin ada yang perlu ditanyakan ke panitia, monggo nanti bisa di sesi tanya jawab ya. Setelah itu penutup. Dan insya Allah nanti untuk yang belum bisa bergabung ya, untuk PPT Technical Meeting akan kami share di grup masing-masing lomba. Selanjutnya untuk juknis dan lain-lain akan dijelaskan oleh Ketua Panitia. Kepada Ustadz Ivan Rosid, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Yang kami hormati segenap ustadz-ustadzah panitia SIC ya, Spesmi Islamic Competition yang diadakan oleh SMP IMI, Bapak Ibu pembina, orang tua, wali siswa yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berpuasa dan tepat di bulan suci Ramadan. Semoga nanti ketika pelaksanaannya di hari Kamis besok ya, itu tetap semangat walaupun dalam keadaan berpuasa ya, walaupun dalam keadaan berpuasa, karena insya Allah Allah mencatat lebih daripada kalau kita hanya diam-diam saja, kita hanya tidur-tiduran saja ketika puasa. Insya Allah akan pahalanya lebih besar daripada kita pergunakan untuk hal-hal yang kurang manfaat. Dan insya Allah lomba ini akan mendatangkan izzatul muslimin ya, akan mendatangkan, menjadikan muslim ini semakin kuat ya, punya talenta-talenta. Kita ingin memunculkan talenta-talenta yang luar biasa yang muncul dari para peserta nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang kami banggakan, yang kedua kalinya salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.
untuk mengawali acara technical meeting bahwa SMP YIMI insya Allah punya moto oke agamanya, top pendidikannya. Untuk top pendidikannya sudah diawali lomba yang kemarin YC ya, YIMI Competition, dengan berbagai lomba olimpiade yang sudah dicantumkan pemenangnya. Dan pada Ramadan kali ini kita ingin menghadirkan oke agamanya yang bersifat religius ya. Dalam hal ini ada 3 yang kita tawarkan kepada para peserta. Yang pertama kaligrafi, yang kedua lomba cerita hikmah, yang ketiga adalah lomba tahfidz Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah telah walaupun ya kita memang sengaja kita coba cek ombak untuk gelaran lomba ini, kita coba mengawalinya di bulan suci Ramadan. Kira-kira animonya sebesar apa sih? Ya, alhamdulillah walaupun di tengah puasa ini yang mengikuti lomba untuk tahfidz Al-Quran jumlahnya 25 ya, 25, dan untuk kaligrafi jumlahnya 19 serta cerita hikmah jumlahnya 14 ya. Alhamdulillah kita syukuri, dan semoga dari peserta ini semuanya hasilnya juga memuaskan, jadi orang sukses semuanya, amin ya rabbal alamin ya. Selanjutnya kami akan bacakan lebih jelas lagi, sekaligus ada nanti tanya jawab bagi yang masih belum paham berkenaan dengan gelaran lomba untuk hari Kamis besok. Coba dulu. Bisa ditampilkan? Bisa ditampilkan. Untuk enggak di depan itu. Bapak Ibu atau anak-anakku bisa dilihat di situ untuk PPT-nya untuk rundown acara? Bisa, Bu. Bisa. Terlihat ya? Bisa. Terlihat. Mbak SHJJH bisa lihat, Mbak? Sudah, Bu, bisa. Bisa, nggih, okay. Alhamdulillah, nggih. Baik, untuk acara tanggal 14 besok itu akan dimulai tepat pukul 12.00 ya, setelah anak-anak dari SMP YIMI ini belajar, kemudian waktunya kalian untuk mengikuti lomba. Jadi jam 12 itu registrasi sampai jam 12:30. Kemudian jam 12:30 sampai jam 1 itu ada praacara. Jadi di aula nanti ada praacara sekaligus pembukaan. Jadi pembukanya selama setengah jam. Nah, tepat jam 1 nanti itu pelaksanaan lombanya. Pelaksanaan lombanya tepat jam 1. Insya Allah nanti akan membuka adalah Kepala Kantor Kemenak. Jadi kita ini kerjasama dengan Kemenak untuk mendapatkan perlombaan ini ya. Dan insya Allah kalian semuanya yang menang mendapatkan sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Bapak Kemenak, Kepala Kemenak Bapak Sahid, Dr. Andes Sahid ya, Magister Manajemen insya Allah ya. Nah itu, terus kemudian jam 1 tepat itu perlombaannya. Jadi ada 3 tempat nanti kita inikan ya, langsung move ya. Jadi yang di aula serbaguna itu lomba tahfidz, yang di aula di samping kantor itu yang lomba cerita hikmah, dan di teras ya itu lomba kaligrafi. Terus kemudian ya untuk pelaksanaannya untuk lomba kaligrafi itu 1 jam. Jadi adik-adik ya itu bisa memperkirakan waktunya
Jangan sampai berleha-leha waktunya 1 jam, ya, sehingga nanti tepat 1 jam itu sudah selesai, finish semuanya. Oke. Selanjutnya untuk denanya bisa dilihat di situ, ya. Pertama kali datang nanti registrasi. Registrasi nanti panjenengan semuanya bisa melihat tempat piala di situ. Nah, di depan itulah nanti kita registrasi ulang, ya. Jadi yang sudah mendaftar registrasi ulang, membawa persyaratan-persyaratan yang sudah diupload, terus kemudian menerima nomor kenapa? Undian, menerima nomor undian. Ya, terus mengambil nomor undian, ya, mengambil nomor undian bagi semua peserta. Terus lanjut. Terus peserta untuk tata tertib, ya, tata tertib secara umum beda, ya. Peserta lomba wajib registrasi ulang, oke, dan mengambil nomor undian penampilan sebelum memulai kegiatan lomba, sudah, ya. Oke. Peserta lomba wajib menggunakan busana muslimah yang rapi dan bersepatu, jadi nggak pakai seragam, pakai busana muslimah, ya. Terus peserta lomba kaligrafi diberikan waktu selama 60 menit untuk menyelesaikan kaligrafi, ya. Oke. Peserta lomba tahfidz menjawab soal-soal yang diberikan oleh juri. Nanti secara rinci bisa dilihat di juknisnya, ya. Terus kemudian memakai masker dan face shield atau face shield, ya, paling tidak masker, ya. Tapi nanti untuk penampilan khusus yang tampil nanti tidak bermasker, dibuka, ya, biar nanti apa yang dilafalkan, kalau hafalan Al-Quran itu jelas, kalau shot itu bagaimana, kalau qaf itu bagaimana, nah, biar nanti jurinya jelas melihatnya, Cerita hikmah, ya. juga. Terus cerita hikmah juga demikian, ya, biar lantang, ya, kita sediakan mic dan tolong memakai mic biar ini, ya, nanti mic-nya kita sediakan dan tolong jangan jauh-jauh dari mic, itu, ya. Terus Oke, untuk peserta lomba cerita hikmah membawa teksnya di bawah, ya, teks latihannya di bawah atau kopiannya di bawah, kemudian diserahkan ke dewan juri melalui lomba. Nah, nanti ini bisa diakali dengan soft file. Jadi soft filenya silakan dikirim ke salah satu panitia atau di grup, ya, soft filenya di grup, dikirim ke salah satu panitia atau bisa diupload di grup, ya. Itu nanti bisa 2 kemungkinan, ya, dibawa ketika hari hanya atau soft filenya dikirim, itu, nggih. Terus kemudian menerapkan protokol kesehatan, ya, itu. Jadi yang lainnya untuk tidak melepas masker, ya, hanya yang melepas masker itu hanya yang tampil. Ya, sudah ini. Nanti setelah pelaksanaan lomba, ya, setelah pelaksanaan lomba itu menunggu pengumuman, ya, langsung diumumkan. Jadi jangan pulang dulu, langsung diumumkan. Syukur-syukur kita selesai nanti habis asar sudah selesai kita umumkan, ya. Jadi untuk tempat sholat bisa memakai di masjid di depan, ya, di depan SMP YIMI. Ini sudah tahu, ya, alamat SMP YIMI, ya, Jalan Jaksa Agung Sukuprapto, ya, Jalan Jaksa Agung Sukuprapto nomor 76. Itu di depannya itu ada kantor Kemenak, di sampingnya ada Masjid Hidayatullah. Jadi para pengantar, guru dan peserta bisa untuk sholatnya di tempat tersebut, oke. Karena di musola kita pakai, ya, kita pakai juga, oke. Terus untuk kriteria penilaian sekarang untuk lomba tahfidz Al-Quran ini dibuka untuk 2 juz. Untuk gelaran pada SIC pada 2022 ini, perdana ini dibuka untuk 2 juz. Juz atas dan juz bawah. Juz yang tidak ditinggalkan adalah juz 30. Ya, juz 30 bisa dengan ditambah dengan juz 1 atau
juz 30 plus juz 29. Jadi tinggal milih ya, yang atas atau yang bawah. Yang atas itu juz 1, yang bawah itu juz 29. Ya, nanti soalnya itu langsung menuju ini ya, menuju ke ada 4 soal nanti. Kita langsung ke lomba tahfidnya ya. Ada 4 soal nanti yang akan ditanyakan. 2 soal diambil dari juz 30. Ya, 2 soal diambil dari juz 30 dengan cara menebak nama surat. Ya, kemudian melanjutkan surat. Jadi ditanya ini surat apa? Lantas kemudian lanjutkan surat tersebut dari bacaan tersebut. Jadi lanjut ayat pada juz 30. Itu yang pertama. Dan itu terdiri dari 2 soal di juz 30. Paham nggih? Untuk yang ini yang ikut lomba tahfidz. Untuk 2 soal selanjutnya, untuk yang bawah juz 29 dan yang atas juz 1 ya. Bentuknya sambung ayat. Jadi diambil 2 soal, kalau nanti ditanya sama dewan jurinya ya, ikut yang juz 1 atau juz 29. Kalau juz 29 berarti nanti yang akan ditanyakan adalah juz 29-nya. Ya, kemudian kalau yang juz 1 ya berarti yang ditanya 2 soal dari juz 1. Sampai di sini bisa dipahami? Melanjutkan ayat itu. Oke. Nah, sebelum nanti maju ya, semuanya mengambil soalnya. Kemudian diberikan kepada dewan juri sehingga dewan jurinya nanti yang akan bertanya. Ya, langsung melafalkannya. Untuk teknisnya, teknis perlombaannya, yang pertama siswa maju tadi mengambil paket soal, kemudian diberikan kepada dewan juri. Kemudian yang kedua, menempati tempat yang sudah disediakan ya, tempat persiapan, nanti ada tempat persiapannya ya, dekat dengan dewan juri sehingga nanti pergantiannya ketika dipanggil langsung maju ya. Terus kemudian ketentuan bel sekarang ya. Ada bel nanti kalau bunyi 3 kali ya, soal pertama dibacakan. Bunyi 3 kali, soal pertama dibacakan, peserta mulai menjawab. Setelah soal pertama dibacakan diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Jadi jangan lupa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sama bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi itu bel 3 kali. Kemudian bel 1 kali berarti jawaban peserta salah. Mohon untuk diulangi dan dibetulkan kembali. Jadi kalau ada bel tet sekali berarti ada yang salah dari bacaannya tadi. Diulangi, kemudian dilanjutkan yang betulnya apa. Paham ya? Ya, oke. Terus kemudian kalau belnya 2 kali, tanda soal pertama selesai ganti soal kedua. Jadi ada 4 soal kan? Soal pertama berarti selesai, soal kedua pindah. Oke. Kalau bel 4 kali berarti seluruh soal sudah diselesaikan dan kemudian pesertanya membaca shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Paham ya? Enggak perlu pakai salam. Enggak perlu pakai salam. Sudah, tadi yang harus adalah ta'awudz, Fatihah, ta'awudz, basmalah sama yang terakhir shadaqallahul azim. Oke, itu dari tahfidz Al-Qur'an. Untuk kriterianya, kelancarannya 50%, kelancaran hafalannya 50%, dan untuk tajwidnya itu 30%, adab dan suara ya, nada ya, itu 20%. Oke. Nah, itu untuk juknis lomba tahfidz. Kemudian juknis untuk kaligrafi. Cerita hikmah. Untuk cerita hikmah. Tadi sudah saya katakan bahwa soft filenya bisa dikirimkan di grup atau di salah satu panitia, nanti biar panitia yang
mengeprint ulang, atau bisa panjenengan membawa sendiri dari rumah dan diberikan kepada panitia, ya. Itu kemudian di dalam lembar itu tadi tolong disebutkan nama serta kontak person, ya. Dari SD mana, namanya siapa, sehingga nanti bisa dihubungi sama panitia, ya. Terus kemudian tadi ya sudah mengambil nomor urut untuk diundi, untuk undiannya. Nah, ini apabila penampilan melebihi batas waktu, nanti ada 3 lampu, disediakan 3 lampu. Yang pertama lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Ya, lampu hijau itu berarti tanda dimulainya cerita hikmah, bisa dimulai. Dilihat dulu lampunya, kalau lampunya hijau berarti sudah bisa dimulai. Ya, diawali dengan salam, kemudian nanti diakhiri dengan salam juga, ya. Terus apabila lampu itu kuning, maka berarti siap-siap untuk selesai. Nah, lampu kuning akan dinyalakan ketika sudah masuk menit yang kelima, ya. Sementara waktu yang disiapkan maksimal 7 menit. Maksimal 7 menit. Jadi tidak boleh lebih daripada 7 menit. Apabila lebih daripada 7 menit, maka lampu merah itu sudah menyala. 7 menit itu sudah merah. Kalau itu diteruskan, berarti akan dikurangi poinnya 5. Akan dikurangi poinnya 5. Ya, mohon diperhatikan. Ya, ketika pas merah tidak apa-apa. Ya. Tet merah, kemudian diakhiri salam, selesai, kita tidak kurangi. Tapi kalau terus diteruskan, maka akan kita kurangi poinnya 5 poin. Oke. Kemudian panggilan 3 kali. Semua peserta di cerita hikmah sama yang di tahfidz juga dipanggil 3 kali maksimal, ya. Kalau tidak hadir maka diskualifikasi, ya. Kecuali memang ada pemberitahuan kepada panitia dan alasannya alasan yang benar-benar darurat, ya, ban pecah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dipertimbangkan oleh panitia dengan dikomunikasikan dengan dewan juri. Kemudian semua keputusan dewan juri pada 3 perlombaan ini tidak bisa diganggu-gugat, ya. Ya, karena memiliki disiplin ilmu masing-masing dan memiliki objektivitas dan subjektivitas masing-masing dari ini. Karena nanti diskusi antar dua juri ini pasti diskusi kan. Nah, nanti dipilih yang terbaik. Insya Allah juri kita ini adil, ya, adil. Oke. Terus selanjutnya lampu sudah, dan untuk lomba cerita hikmah ini peserta tidak boleh membawa teks. Siap, G? Peserta tidak boleh membawa teks. Masih ada 2 hari waktunya. Ini bisa menghafalkan alur ceritanya dan kemudian latihan tanpa teks. Oke. Itu untuk kriteria penilaiannya, ya, untuk kemampuan vokal, jelas tidaknya suaranya, temponya dijaga, artinya kita kasih sampai 7 menit itu harus dijaga. Kemudian jumlah ceritanya, waktu ceritanya itu juga disesuaikan sampai 7 menit maksimal. Intonasi penekanannya itu kita kasih nilai maksimal 30% dari 100, ya. Penghayatan cerita. Jadi ketika bercerita itu kan perlu ada penghayatan. Nah, ini ada penilaiannya 25% maksimal. Terus kemudian penampilan dan penguasaan panggung ini termasuk juga nanti ada yang membawa alat peraga atau pakai properti, ya, properti baju disesuaikan dengan temanya. Nah, itu juga ada penilainya sendiri, ada nilai tambahannya sendiri, dan itu masuk dalam penampilan dan penguasaan panggung.
maksimal nilainya 20% ya. Untuk isi cerita ya kebetulan kemarin ini sebetulnya cerita hikmah ini cerita para sahabat bisa, cerita Rasul bisa ya. Luas sekali cakupannya untuk cerita hikmah ini. Kita kasih kedalaman cerita, menarik tidaknya cerita itu 20%. Ya, kemudian akhir cerita itu diberikan konklusi, diberikan intisari, diberikan pesan moral. Jadi cerita apa, tentang kesederhanaan. Jadi nanti diberikan pesan kepada pendengar ini tentang pesan moralnya apa yang dari ini. Nah, ini penting. Kemudian ditutup dengan salam, ya. Dan itu 5% kita kasih. Kalau ada pesan moralnya dan itu sesuai dengan temanya, maka kita kasih 5%. Nah, itu untuk lomba cerita hikmah. Untuk lomba kaligrafi, kriteria umum ya, nanti akan disediakan dari panitia kertas A4 ya, yang di situ sudah distempel ya, jadi tidak bisa dibawa dari rumah. Kemudian bawa kerangnya yang dari rumah. Kriteria penilaian. Kategori yang dilombakan adalah kaligrafi lukis. Diingat-ingat, kaligrafi lukis, bukan khot ya, bukan khot. Kalau khot mungkin pakai ada penanya ya, pena khot. Ini kaligrafi lukis ya. Tema kaligrafi lukis ini yang ditulis ya sebagaimana di Juknis, kalimat lafdzul jalalah Allah atau kalimat Muhammad. Ya, tinggal dipilih Muhammad atau Allah gitu. Untuk kriteria penilaiannya, kreativitasnya yang nanti dilihat, entah itu kreativitas warna, kreativitas tulisan, tebal tipisnya, kebersihannya yang kedua ya. Jangan sampai nanti ada numpuk warna yang atau kotor, kena bekas tangan dan lain sebagainya. Kemudian kerapian ya, rapi tidaknya ya. Kemudian lafalnya sesuai tangga, Muhammad mim ha mim dal, bukan mim mim ha dal. Nah, nanti itu juga nanti di ini. Kemudian keunikan. Kalau seandainya semuanya sama, maka yang dipilih yang jelas yang paling unik. Ya, itu yang nanti akan mendapat penilaian. Kemudian para peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai dan membawa meja lipat sendiri. Waktunya 1 jam, waktu maksimal. Boleh mengumpulkan sebelum waktu selesai ya, Ustazah Presti boleh mengumpulkan ya. Terus membawa krayon bukan apa Ustazah Presti? Kecuali karandes itu apa Ustazah Presti? Hah? Krayon yang paling bagus. Krayon yang bagus itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karandes nggak boleh. Ya, krayon bebas. Oke ya. Jadi diingat-ingat nanti dicek sama dewan jurinya ini karandes atau krayon bebas gitu ya. Oke. Itu sementara ya. Yang terakhir bagi peserta itu masuk ruangan masing-masing tidak ditemani oleh pengantar atau orang tua. Jadi para pengantar dan orang tua cukup melihat dari balik kaca, ya, tidak boleh ikut-ikutan. Kalau nanti begitu juga kaligrafi itu tidak boleh masuk ke dalam tempatnya. Jadi disterilkan nanti, bisa tapi di luarnya, bisa melihat tapi tidak boleh ngasih instruksi warna ini ya, tidak boleh. Oke ya, itu saya rasa. Oke. Untuk pemenang juara 1, 2, dan 3 itu ada mendapatkan 3. Yang pertama piala, yang kedua sertifikat yang ditandatangani oleh panitia dan kemudian ditandatangani oleh Kemenak, dan yang ketiga uang pembinaan. Ya. Untuk
juara harapan 1, juara harapan 2 dan 3, fasilitasnya hanya 2, piala dan sertifikat. Ya, itu. Ya. Mungkin itu saja, selanjutnya mungkin bisa tanya jawab. Bagi yang ingin kurang jelas untuk bertanya silakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu pembina pendamping, kemudian orang tua serta anak-anakku yang telah bergabung di Zoom technical meeting, tadi sudah disampaikan beberapa hal berkenaan dengan lomba yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 besok. Nah, untuk apabila ada hal-hal yang belum difahami atau perlu ditanyakan, ya, untuk sekarang saya buka sesi tanya jawab, ya. Anak-anakku mungkin ada yang belum dipahami dari apa yang disampaikan ketua panitia, nanti bisa ditanyakan, ya. Kalau mungkin tidak bisa secara langsung, boleh pakai angkat tangan, ya, di situ, ya, di reaction itu, ya. Monggo, Bapak Ibu pembina, orang tua atau anak-anakku. Mbak Najwa. Jelas? Jelas, Mbak Najwa. Ikut apa? Mbak Najwa ikut lomba apa, Mbak? Mbak Najwa bisa di-on kan suaranya? Ikut lomba apa? Speakernya di-on kan, Mbak Najwa? Ya, Mbak Najwa ikut lomba apa, Mbak? Kaligrafi. Suaranya belum bisa terdengar. Oh, belum. Lukis. Lukis. Oh, lomba lukis. Ikut lomba lukis. Ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas semuanya, Mbak Najwa. Nah, tadi yang dibawa dari rumah apa aja, Mbak? Bawa apa? Krayon sama meja lipat. Ya, pinter, krayon sama meja lipat, ya. Ini ada chat yang masuk, ya. Oke, dari Ibu Wiwin Wahyuni. Assalamualaikum Ibu Bapak Panitia, bisa diulangi lagi untuk lomba tahfidnya. Jadi nanti untuk yang kalau diulang, Ustadz, ya, yang belum bisa bergabung hari ini, ya, nanti insya Allah untuk PPT-nya technical meeting akan kami share di grup masing-masing lomba. Ustadz, mana Ustadz itu? Bisa diulangi lagi untuk lomba tahfidnya. Mungkin yang jus itu, yang jusnya tadi loh. Oh, iya. Untuk lomba tahfidz, jadi Bu Sinten, Bu, untuk lomba tahfidz, saya ulangi sekali lagi, nanti itu ada bel-bel, ya. Ada 3 bel, ada 4 bel. Bel 1 itu kalau salah teknisnya. Jadi pertama kali datang, nanti habis registrasi terus masuk, ikut acara inti, terus kemudian setelah itu pisah di lomba masing-masing. Nah, di situ apabila dipanggil nomor pesertanya, maka maju langsung mengambil undiannya. Mengambil soalnya, mengambil soalnya, nanti diberikan kepada Dewan Juri. Lah, Dewan Juri itu nanti ini bahan untuk pertanyaan kepada para peserta. Paham, ya? Nah, ketika nanti sampai di atas membaca ta'awudz, kemudian membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian nanti melafalkan apa yang melanjutkan apa yang dibaca oleh Dewan Juri. Ya, untuk juz 30 2 soal, ya, untuk juz 29 2 soal, atau juz 1 2 soal. Gitu. Jadi nanti akan ditanya juz 1 apa juz 29? Juz 29. Oke, berarti ditanya juz 29 nanti. Oke, juz 1 nanti ditanya di juz 1. Jadi di dalam lembar soal nanti itu ada juz 29, ada juz 1. Tinggal nanti ditanya juz 29 apa juz 21, gitu aja. Ya, oke. Nah, nanti kalau salah ketika melafalkan, maka akan ada bel tet, berarti salah. Maka peserta mengulang, kemudian melanjutkan bacaan. Mengulang bacaan yang terakhir itu, kemudian melanjutkan. Oke, diperbaiki, berarti salah. Nah, itu dikasih waktu sampai 3 kali, ya.
3 kali dalam setiap ini. Oke ya. Terus kemudian nanti dua bel yang kedua, kalau 2 kali berarti ganti soal, ya, ganti soal. Terus untuk bel ketiga kali, kalau bunyi 3 kali, tet tet tet, itu dimulai membaca. Nah, dimulai membaca. Gitu nggih? Tuh. Untuk sudah ya? Oke. Baik ya, jadi nanti yang perlu diperhatikan untuk peserta lomba tahfidz ya. Jadi nanti ada pilihan, kalau juz 30 masing-masing peserta nanti akan tetap mendapat juz 30. Ya, kemudian untuk yang juz 29 atau juz 1 nanti masing-masing peserta akan ditanya oleh juri juz 1 atau 29. Bisa dimengerti nggih? Nah, selanjutnya ada pertanyaan Pak, minta tolong yang chatnya itu Pak, yang atas. Nah, dari Ibu Karomah ya, untuk lomba cerita hikmah itu pakai mic standing mic atau tanpa mic. Kemudian pada saat tampil apa boleh kita videokan? Ya monggo Ustaz, nggak boleh pakai mic Ustaz. Nggak boleh di video. Iya. Untuk lomba cerita hikmah ini itu karena jaraknya berdekatan, ya, jarak berdekatan dengan juri, itu nanti tidak pakai mic. Jadi suaranya, intonasinya, powernya itu juga harus dijaga. Ya, kapan merendahkan, kapan meninggikan, kapan menekan, itu juga harus dijaga. Ya, jadi memola itu nilainya tersendiri. Kalau pakai mic nanti akan sama seperti membaca puisi, lomba baca puisi. Ini sistemnya sama seperti lomba membaca puisi, ya. Dan ini tempat tertutup, jadi tidak ada nanti kita syuting atau apa, enggak. Jadi murni nanti anak-anakku berkompetisi sendiri, fastabiqul khairat, di tempat itu sendiri. Insya Allah juri kita sudah paham tentang itu. Oke, itu nggih. Ya, jadi untuk lomba cerita hikmah nanti tanpa mic ya. Mungkin ada peserta yang di sini tanpa mic ya Nak ya. Jadi nanti suaranya bisa dilantangkan sedikit ya. Waktunya intonasi tinggi, rendah juga rendah. Kemudian seperti yang disampaikan Ustadz Ivan tadi, bahwa nanti di ruangan itu ya cukup ada dewan juri dan peserta lomba. Ya, jadi tidak ada orang lain di ruangan cerita hikmah tersebut. Ini ada yang angkat tangan, dari siapa ya? Pak Reshen itu Pak Reshen. Oh itu. Oh nggih, sami-sami Bu Wiwin Wahyuni. Nah, dari video soalnya ya, untuk lomba tahfidz soalnya melanjutkan sambung ayat saja atau ada pertanyaan tebak nama surat. Ya, untuk juz 30 atau juz amma itu ada tebak nama surat. Tebak nama surat. Ya. Jadi wa idza ja'atis shakhah, contoh ya. Surat apa? Surat apa ini? Nah, setelah itu kalau itu bisa menjawab ya berarti dapat poin kan. Kalau belum bisa menjawab tapi bisa melanjutkan fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi, ya berarti kan 1 poin hilang tapi poin ini yang dapat. Nah, gitu ya. Itu. Tapi juz 29, juz 30 tidak ada, hanya sambung ayat saja. Jelas nggih? Ya, jadi untuk Alia tadi ya, bahwa untuk juz 29 nanti dan juz 21 ya hanya sambung ayat saja. Untuk tebak surat ada di juz 30. Baiklah. Ustazah Dianingrum, ada pertanyaan? Buatan Ustaz, sama tadi pertanyaan. Halo Ustazah. Halo Ustaz. Bisa di-on kan Ustazah Dia untuk. Iya, tadi sudah dijabarkan sama Bu Karomah ya, tadi enggak pakai mic jadi langsung.
Cuma nanti untuk properti kita kan bisa bantu anak-anak untuk menyiapkan dulu, baru mau penampilan kita tinggal gitu nggak Ustaz. Berarti tidak pakai mic, ya tadi tanyakan seperti itu. Takutnya kalau pakai mic bingung dengan gerak mereka, tapi alhamdulillah tidak pakai mic jadi enak seperti itu dan kita sebagai gurunya kita keluar saja kita serahkan. Kalau pakai mic mungkin pakai wow juga nanti mau pegang, mau konsentrasi ke mic-nya atau ke cerita hikmahnya. Nggih, Bu Dia, terima kasih masukannya. Yang lain, saya ke Mbak SHJH. Ayo Mbak, yang ikut mewakili lomba kaligrafi. Ya, yang mewakili lomba, Ada pertanyaan atau yang tanggapan? Mewakili lomba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Namanya SHJH atau namanya saja? Siapa Mbak? Namanya Syakira Hayati Janeta Hadi. Oh, Syakira. Itu singkatan Ustaz, Syakira. Ya, silakan. Nggih, silakan Mbak, ada yang ditanyakan? Oh, ini Bu. Untuk yang cerita hikmah itu, apabila sudah lampu merah itu nggak apa-apa salam kan ya Bu? Jadi kita nggak meneruskan gitu. Oh, misalnya sudah merah, terus langsung dihentikan salam. Oh ya, ya gini, tinggal ada dua pilihan. Kalau dilanjutkan ya dikurangi poinnya 5. Kalau diberhentikan nanti tergantung kebijakan juri. Ya, makanya nanti disesuaikan. Jadi latihannya itu temponya ketika kamu latihan sama ketika nanti di panggung itu disesuaikan. Kalau bisa tidak lebih daripada 7 menit. Ya. Boleh nggak kurang daripada 5 menit? Boleh. Ya, kalau itu lebih bagus ya nggak apa-apa. Ya, itu ya, Pak. Yang tidak boleh assalamualaikum kemudian turun panggung selesai atau diam gitu. Ya. Oke ya, itu ya. Mbak Syakira bisa dimengerti? Ya, jadi nanti habis ini latihan ya Mbak ya di depan kaca. Oh, waktuku sudah 7 menit selesai gitu. Oh, sudah 5 menit selesai, enggak apa-apa. Jadi kurang dari 5 menit enggak apa-apa ya Mbak ya. Tapi nanti kita tidak menyediakan stopwatch kok. Jadi biar nggak gemeteran, biasanya kan ada lomba di belakangnya itu ada stopwatch. Detik-detiknya itu enggak. Hanya kita kasih peringatan, oh kalau 5 menit lampu kuning itu kan, kemudian jarak antara 5 menit ke 7 menit itu kan masih panjang, jadi bisa mengatur di situ ya. Oke. Sampun Mbak Syakira. Sampun Bu. Ya, oke, jelas semuanya nggih. Itu ini dari Najwa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Untuk lomba kaligrafi apakah boleh pakai krayon Grebel artis oil pastel? Ini puasa-puasa bahas pastel. Ya, boleh. Jadi untuk krayon Grebel artis oil pastel diperbolehkan nggih untuk Najwa. Boleh. Boleh. Nggih. Ini Mbak Najwa apa Bu Najwa? Mbak Najwa atau Bu Najwa? Ya, oke. Ada lagi itu. Maaf tertinggal tentang waktu cerita hikmah dimulai jam berapa? Tentang waktu cerita hikmah dimulai jam berapa? Apakah penggunaan properti itu diwajibkan? Dari Kak Si. Monggo Ustadz Ivan. Baik, ini pertanyaan bagus. Waktunya kita mulai insya Allah serempak. Jadi jam 1 kalau bisa acara intinya sudah selesai, jam 1 mulai. Ya, itu jam 1. Jadi tolong jangan terlambat. Ya. Kemudian penggunaan properti nggak wajib. Tapi kalau dapat ada properti, ya itu kan memantik juri melihat kan, ada properti. Nah, diperbolehkan, bukan dilarang. Kalau justru membawa properti itu lebih menunjang, menambah nilai, silakan dibawa. Tapi kalau enggak, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Atau juga kostum, ya. Kostum contoh cerita tentang contoh aja ya, cerita tentang Nabi Sulaiman, ya. Kemudian pakai kostum Aladin. Nah, ini barangkali ya.
Tapi jangan pakai kostum pocong ya, pocong Indonesia kalau nanti pocong. Nanti jurinya lari nanti. Ya bercanda ya. Oke, tidak wajib ya jawabannya pakai properti. Toh yang kita lihat itu adalah bagaimana kemampuan di atas panggung untuk bercerita. Itu yang utama ya. Yang lain-lainnya ya pernak-pernik lah ya. Dapat nilai, tetap dapat nilai. Saya rasa itu. Ada yang raise hand, Pak. Siapa, Pak? Siapa raise hand? Ibu Karoma. J, silakan Ibu Karoma. Monggo Ibu. Ibu Karoma, monggo. Sudah, Bu. Oh sudah. Oh sudah jelas ya. Sudah jelas. Sampun nggih? Ada lagi yang belum paham? Itu Pak, satu lagi itu Pak. Siapa Pak? itu? Gak kelihatan. Yang raise hand itu siapa Pak? Iya, Ibu Nyonya Karoma. Oh sudah. Oh itu. Sudah, oke. Apakah ini sudah cukup untuk sesi tanya jawab? Baik dari Bapak Ibu pembina, kemudian orang tua ataupun peserta sendiri, sudah jelas semuanya ya? Nah, baiklah, saya ulang lagi ya bahwa untuk mulainya lomba adalah pukul 12.00 sampai setengah 1 nanti adalah registrasi ulang. Jadi nanti ketika anak-anakku ya masuk di pintu gerbang SMP YIMI, lurus nanti di depan piala ya, ada beberapa piala di situ, nanti registrasinya di situ ya. Setelah itu nanti akan menuju ke aula SMP YIMI ya untuk acara pembukaan dari pukul setengah 1 sampai jam 1 ya. Setelah itu nanti mobile ya pukul 1 serentak 3 lomba dimulai di 3 tempat yang berbeda ya. Untuk lomba tahfidz nanti tetap di aula, kemudian lomba cerita hikmah ada di ruang kelas 7A dan 7B, kemudian untuk lomba kaligrafi ada di Serambi yang dekat kalian nanti untuk registrasi tersebut. Mungkin cukup sampai di sini ya technical meeting yang dapat kami sampaikan ke Bapak Ibu pembina serta anak-anakku ya. Mudah-mudahan nanti semuanya diberi kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka di SMP YIMI untuk melaksanakan competition ya. Semangat untuk anak-anakku ya, di tengah puasa, tetap berkarya dan mudah-mudahan nanti kalian jadi juara ya. Amin. Minta doa pada orang tua, jangan lupa ya. Jangan lupa ya, kalau terus, mungkin di antar gurunya minta doa sama Bunda dan ayahnya. Ketika sahur tambah asupan ya, biar kuat di tengah-tengah siang kan, sengaja ditaruh di siang ini. Kalau taruh di pagi ini pasti semangatnya. Kalau siang ini siapa yang fight ini yang kelihatan. Jangan-jangan nanti lemas. Cerita hikmah sudah loyo kan gitu ya, sudah mengurangi nilai ya. Dipastikan semuanya sehat, kuat ya, tambah gizinya sebelum tampil ya. Sehingga nanti pas puasa tampil ini. Dan terus kemudian satu lagi untuk acara pembukaan, mungkin karena ruangannya dan keadaannya terbatas dan masa pandemi, jadi ada dibatasi ya di dalam ruangan. Mungkin yang tidak dapat atau yang terlambat nanti kita menyediakan layanan TV di luar, itu nanti bisa dilihat secara live ya. Tapi untuk lomba itu hanya para peserta saja yang tahu kelebihan dan kekurangan peserta yang lain ya. Selebihnya yang lain silakan, kalau mau video silakan, tapi dari luar, dari kaca, di luar kaca situ silakan ya. Tidak dilarang, tapi untuk masuk tidak boleh ya. Itu saja. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami banggakan ya, demikian acara technical meeting hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah bergabung lewat Zoom ya hari ini. Bapak Ibu pembina, matur sembah nuwun Bapak Ibu atas waktunya nggih. Kemudian anak-anakku semangat mengikuti competition ini. Sehat selalu ya, mudah-mudahan semuanya besok bisa tatap muka di SMP YIMI ya. Baiklah, saya akhiri.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Bu. Ustazah.